Selamat pagi. Baik, hari ini izinkan saya menyampaikan hasil dari penelitian saya dengan judul Efektivitas Program Fast Track Surgery dalam mengurangi lama rawat inap pasien diabetes mellitus pasca operasi di RSUD Profesor Dr. Margono Soekardjo Purwokerto. Adapun ketua peneliti yaitu saya sendiri Madiswanika dan anggota peneliti terdiri dari Dr. Ramhayanova Handayani, Yuniar Melisa Kristianti, De Ayodhya Santam Bujana, dan Kevin Firire Mondawitu. Pada penelitian ini merupakan penelitian hibah dari Dikti dengan skema penelitian dosen pemula atau PDP dengan nomor kontrak 127C3-DT0500-PL-2025. Total dana yang disetujui berjumlah 27.270.000. Baik, yang melatar belakangi penelitian saya ini adalah saya melihat fenomena yang terjadi bahwa diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang sangat membuat komunitas dalam penyakit kronis ini menderita pada pasiennya. Ditemukan dari tahun 2013 sampai 6,9% menjadi sehingga di tahun 2018 saya temukan menjadi meningkat 10,9%. Seperti yang kita ketahui, diabetes mellitus itu memiliki komplikasi ya, yang dimana bisa terjadi infeksi luka yang kronis, sulit disembuhkan, atau kita sering disebut sebagai mengalami gangguan penyembuhan. Di sisi lain, penyakit diabetes mellitus ini juga sering muncul hiperglikemia yang tidak terkendali, yaitu lebih biasanya sewaktu lebih dari 180 LDL. Nah, semua gejala-gejala tersebut itu akan menyebabkan lama rawat inap yang lebih panjang. Studi terdahulu menunjukkan bahwa fast track surgery ya efektif menurunkan komplikasi dan lama rawat inap pada pasien umum. Namun, pada populasi diabetes mellitus, efektivitas dan adaptasi FTS pada populasi ini belum banyak dievaluasi. Metode penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimen prospektif dengan model perbandingan dua kelompok non-acak untuk menilai efektivitas bedah jalur cepat yang disebut sebagai FTS atau Fast Track Surgery pada pasien diabetes yang menjalani operasi efektif. Seluruh populasi yang terdiri dari 60 orang penderita diabetes mellitus tipe 2 direkrut secara sengaja dan dibagi menjadi dua kelompok, 30 pasien penerima intervensi FTS, sementara 30 sisanya menerima perawatan perioperatif konvensional. Adapun kriteria inklusi pada penelitian ini meliputi pasien dewasa berusia 18 hingga 75 tahun yang secara medis stabil dan memenuhi syarat untuk menjalani protokol FTS. Pasien dengan komorbiditas berat atau gangguan kognitif yang dapat mengganggu kepatuhan protokol dikeluarkan dalam penelitian ini. Analisis yang kami gunakan, kami menggunakan analisis univariat dan juga bivariat. Pada analisis bivariat, kita menggunakan uji t-test kita menggunakan uji t-test independen untuk data numerik yang disebut rawat inap, Mann-Whitney untuk data non-parametrik, yaitu skor kepuasan, dan kita menggunakan chi-square untuk komplikasi data kategorik. Semua data ini kami juga melakukan analisa multivariat dengan regresi logistik untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi lama rawat inap dan komplikasi secara simultan. Pengumpulan data dari dua kelompok yang menjalani operasi kami lakukan di Rumah Sakit Mitra, yaitu di RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto. Data subjektif yaitu berupa kuesioner kepuasan kami kaji menjelang pasien dipulangkan. Harapan kami, laporan akhir pada penelitian ini adalah luarannya berupa HKI dalam bentuk modul FTS atau Fast Track Surgery, dan juga kita akan publikasikan ke Sinta 1-4 gitu rentangnya.
Dari hasil penelitian, ya, penelitian ini menunjukkan, dilihat dari tabel 1, mayoritas peserta berusia lebih dari di antara 50 dan 65 tahun dengan distribusi gender yang seimbang, ya, baik FTS yaitu 16 laki-laki, 14 perempuan, kemudian grup konvensional yaitu 15 laki-laki dan 15 perempuan. Karakteristik dasar lainnya termasuk indeks massa tubuh, durasi diabetes mellitus, kadar HbA1c secara statistik sebanding antara dua kelompok. Semua ini menegaskan bahwa kedua kelompok homogen pada awal penelitian menimbulkan resiko bias seleksi dan mendukung validitas perbandingan luaran selanjutnya. Nah, untuk lama rawat inap, kita bisa lihat pada tabel 2, yaitu comparison of outcome between FTS dan conventional care group. Pada tabel 2 ini, saya dapat menyampaikan bahwa keseluruhan lama rawat inap bervariasi secara signifikan antara dua kelompok. Tabel 2 ini juga menunjukkan bahwa pasien yang mendapatkan perawatan FTS memiliki rata-rata rawat inap yang jauh lebih rendah pada kelompok perawatan konvensional. Nah, kalau kita lihat perbedaan ini dianggap signifikan karena p-value 0,001 menunjukkan bahwa regimen FTS sangat efisien dalam mempercepat pemulihan pasca operasi dan kesiapan pulang. Begitu juga hasil penelitian pada kelompok FTS dan kelompok kontrol, penerapan protokol FTS memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan kepuasan pasien. Bisa kita lihat lama rawat inap 0,01, 0,001, komplikasi pasca operasi itu menunjukkan 0,015, serta kepuasan pasien juga menunjukkan 0,023. Ini berarti bahwa analisis regresi logistik mengidentifikasi bahwa kelompok intervensi FTS secara signifikan menurunkan risiko komplikasi pasca operasi dan juga kadar HbA1c juga berhubungan secara signifikan dengan komplikasi dengan nilai OR 1,72 yaitu p-value 0,046 menegaskan bahwa pentingnya kontrol glikemik sebelum pembedahan. Di sisi lain, variabel usia, BMI, dan jenis pembedahan tidak menunjukkan hubungan signifikan. Baik, dalam diskusi saya akan menyampaikan, di sini saya akan bahas bagaimana pengurangan lama rawat inap di rumah sakit. Temuan utama dalam studi ini pengurangan signifikan lama rawat inap pada pasien yang ditangani dengan FTS rata-rata sama dengan 3,2 hari dibandingkan dengan mereka yang menerima perawatan konvensional 5 sampai 6 hari, 5,6 hari. P-value menunjukkan 0,01 dan ini menunjukkan bahwa terjadi pengurangan lama rawat inap. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa protokol FTS melalui desain multimodalnya dapat mengurangi stres, bedah mempercepat pemulihan, dan juga dapat memungkinkan pemulangan lebih awal. Insiden komplikasi pasca operasi yang lebih rendah, penerapannya juga dikaitkan dengan tingkat komplikasi yang lebih rendah, ya. Di sini dibandingkan dengan kelompok konvensional. Hal ini identik dengan hasil studi Oxford DKK 2021 yang menemukan luaran bedah yang lebih baik pada pasien diabetes menjalani ortoplasti sendi jalur cepat. Komplikasi kapasitas pada penderita diabetes biasanya disebabkan oleh kontrol glukosa yang buruk, disfungsi imun, dan penyembuhan luka yang tertunda. Peningkatan kepuasan pasien. Hasil kepuasan pasien yang secara signifikan lebih tinggi daripada kelompok kontrol dibandingkan dengan kelompok konvensional, ya. Artinya lebih tinggi pada kelompok intervensi dibandingkan dengan kelompok konvensional, yaitu memiliki nilai p-value 0,023. Kepuasan dan perawatan bedah bersifat multifaktor, dipengaruhi oleh manajemen nyeri, persepsi otonomi, dan kecepatan pemulihan sebagai dikemukakan oleh Divensio DKK. Dalam perawatan terus seperti FTM memberdayakan pasien melalui edukasi dan ekspektasi yang jelas yang mungkin menjelaskan skor kepuasan yang lebih tinggi dalam kohort kami. Future riset pada penelitian ini, ya, keterbatasan dan penelitian mendatang penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, desain pusat tunggal dapat membatasi generalisasi. Meskipun lingkungan yang terkontrol meningkatkan validitas internal, kedua, meskipun luaran jangka pendek dinilai secara ketat, titik akhir jangka panjang seperti tingkat regnasi atau status fungsional pasca ulang tidak terevaluasi. Ketiga, data kualitatif mengenai persepsi pasien terhadap komponen FTS tidak dikumpulkan. Penelitian mendatang sebaiknya mengeksplorasi dimensi-dimensi ini menggunakan uji coba terkontrol acak multisenter dan analisis efektivitas biaya, terutama untuk menginformasikan penerapan kebijakan kesehatan di berbagai catatan klinis.
Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu operasi jalur cepat atau FTS secara signifikan meningkatkan luaran perioperatif pada pasien diabetes, mengurangi lama rawat inap, menimbulkan komplikasi dan meningkatkan kepuasan pasien. Penerapannya secara lebih luas didokumentasikan secara standar perawatan baru dalam pengaturan bedah melibatkan populasi diabetes mellitus. Pada luaran kami di penelitian hibah ini, kami mendapatkan luaran HKI dalam bentuk modul FTS. Kami sudah berikut sertifikat HKI yang kami dapat sampaikan. Kemudian luaran pada jurnal riset informasi kesehatan, di sini kami juga sudah mempublish dan sudah mendapatkan LOA bahwa artikel kami sudah diterima, ya, yang menunjukkan bahwa artikel kami akan dipublikasi pada volume 15 nomor 1 Januari 2026. Demikian penelitian yang kami bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.